Salam gila bola. Sudah lebih setengah musim berlangsung bagi Jose Mourinho di AS Roma, hasilnya masih belum terlalu menggembirakan. Tapi ada satu hal yang menonjol, yaitu kembalinya Tammy Abraham sebagai seorang raja gol. Pemain muda Inggris itu pernah menjadi pencetak gol produktif di Chelsea pada musim 2019-2020 dengan koleksi 15 gol di Liga Inggris. Namun semusim setelahnya di 2020-2021, hanya 5 gol dan tersisihkan di bawah manajer baru Thomas Tuchel sebelum kemindahannya ke Roma. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe ya bagi yang belum agar kami tambah semangat. Yuk mulai! Inilah daftar 7 pemain yang berutang budi dan juga pengkhianat The Special One. John Terry. Tahun 2013 seperti menandai akhir karir Kapten Chelsea John Terry, terutama sejak manajer sementara Rafael Benitez meminggirkan pemain veteran Inggris itu. Namun saat mengambil alih pekerjaan di Chelsea untuk kali kedua, Mourinho dengan cepat mengembalikan peran Terry. Bek tengah senior itu menjadi pemain utama di lini belakang. 1 tahun kemudian, The Blues memenangkan gelar juara Premier League dan Piala Liga pada tahun 2015. David Luiz yang sebelumnya diramal sebagai penerus John Terry di lini belakang sudah dijual ke Paris Saint-Germain setahun sebelum Chelsea merebut 2 trofi tersebut. Cesc Fabregas. Pemain Spanyol ini adalah playmaker kelas atas yang butuh karir baru setelah terlunta-lunta di Barcelona pada 2014. Dengan lini tengahnya membutuhkan lebih banyak kualitas dan kreativitas, Mourinho menggunakan uang penjualan David Luiz untuk mendatangkan mantan pemain Arsenal, Cesc Fabregas, ke Stamford Bridge. Dia langsung menjadi playmaker baru di Chelsea, menciptakan 18 assist dalam 34 laga liga pada musim ketika The Blues merebut gelar, memainkan sepak bola yang mendebarkan di separuh pertama musim berkat kehadiran sang pemain Spanyol itu di lini tengah. Wesley Sneijder. Pada tahun 2009, Wesley Sneijder terperangkap di bangku cadangan Real Madrid, menantikan pembeli. Jose Mourinho berhasil membelinya dengan harga murah dan mengubah menjadi pemain kreatif Inter Milan pada tahun ketika mereka memenangkan treble. Itulah satu-satunya treble dalam sejarah klub Serie A manapun. Sneijder sempat menduduki urutan keempat nominasi Ballon d'Or 2010 di bawah Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Xavi. Setelah mereplikasikan penampilan hebatnya di klub ke tim nasional Belanda dan membawa negaranya ke final Piala Dunia 2010. Souleymane Tari. Pemain Ghana ini adalah pilihan Mourinho setelah ia gagal membujuk Frank Lampard berpindah ke Inter. Souleymane Tari menjadi gelandang utama tim pada musim ketika mereka meraih treble pada 2009-2010. Eidur Gudjohnsen. Pemain Islandia ini dikenal memiliki kecerdasan mencari posisi di ruang kosong di belakang lini belakang lawan dan ia seringkali dipasang oleh Mourinho pada posisi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Keterampilannya menyebabkan Barcelona datang melamarnya dan Eidur Gudjohnsen kemudian mendapatkan 5 trofi pada tahun 2009 di bawah manajer Pep Guardiola. Deco. Pemain ini menjadi figur menonjol saat Mourinho membawa FC Porto memenangkan Liga Champions pada tahun 2004. Barcelona dengan cepat mengenali bakat yang dibawa pemain Portugal ini dan melamarnya pada tahun yang sama serta membawanya ke Spanyol. Ia memenangkan 5 trofi bersama Blaugrana pada periode 2004 sampai 2006. Tammy Abraham. Jika Mourinho tidak menariknya ke Roma, entah nasib apa yang akan dialami oleh Tammy di Chelsea. Ia tersisihkan di bawah manajer anyar Thomas Tuchel. Kini koleksi gol Tammy Abraham di Liga Italia 2021-2022 sudah mencapai 10 gol, mendekati catatan terbaiknya di Liga Inggris. Transfer Abraham ke Roma sudah menyebabkan ia kembali dipanggil oleh Gareth Southgate untuk membela tim nasional Tiga Singa.
Namun dari semua pemain yang berutang budi pada The Special One itu, terdapat satu pemain yang mengecewakannya pada karir sang pelatih. Inilah daftar para pemain yang mengecewakan Mourinho pada titik tertentu menyebabkan pelatih Portugal itu dipecat. Eden Hazard dan Cesc Fabregas. Hanya selang 5 bulan setelah menaikkan perpanjangan kontrak di Chelsea untuk 4 tahun berikutnya, Jose Mourinho dipecat. Hal ini terjadi setelah The Blues kalah 9 kali dari 16 pertandingan pada awal musim 2015-2016 tersebut dan mendapatkan 11 poin saja dari 12 pertandingan pertamanya musim tersebut. Usai kekalahan mengejutkan melawan Leicester City, Mourinho melancarkan teguran keras terhadap sejumlah orang yang disebutnya sebagai superstar. Pelatih asal Portugal itu memulai konferensi pers mengklaim bahwa dia sedang dikhianati oleh para pemainnya sebelum melancarkan hinaan terselubung ke arah mereka. Mereka harus melihat ke Sunderland dan Watford dan berkata, "Hey, kita sama level sekarang. Saya bukan superstar, saya bukan pemain terbaik musim ini, saya bukan juara dunia, saya bukan juara Premier League. Saat ini, saya selevel dengan Anda." Nama tidak disebut secara eksplisit, tapi cukup mudah untuk memastikan siapa-siapa yang disebut sebagai pengkhianat mengingat Eden Hazard adalah pemain terbaik Chelsea musim itu dan bahwa Cesc Fabregas dan Pedro adalah 2 juara dunia dalam skuad. Mourinho dipecat 2 hari kemudian. Sergio Ramos. Serangan Mourinho terhadap sang kapten Real Madrid terjadi usai hasil imbang 1-1 melawan Manchester United pada 16 besar Liga Champions tahun 2013. Ramos gagal melakukan penjagaan terhadap Danny Welbeck yang menyebabkan Los Blancos kebobolan gol lawan. Ia mengatakan pada jumpa pers bahwa para pemain Real Madrid sudah berlatih dengan skenario tertentu siapa mengawal siapa pada situasi bola mati. Seseorang kalah dalam pertarungan individual dan organisasi berantakan. Mereka mencetak gol pada kesempatan pertama dan permainan berubah. Henrikh Mkhitaryan. Henrikh Mkhitaryan menjadi sosok pinggiran di Manchester United di bawah Mourinho. Ia menuduh pemain Armenia itu kerap kali menghilang dan tidak berfungsi dalam sebuah pertandingan. Usai mencoret Mkhitaryan dari skuad untuk 2 pertandingan berturut-turut pada akhir tahun 2017, Mourinho memberikan penjelasannya dalam konferensi pers. Mkhi memulai musim dengan sangat baik dan setelah itu selangkah demi selangkah dia menghilang. Level performanya dalam hal mencetak gol dan assist menekan tinggi di lapangan. Merebut bola di atas lapangan, membawa tim bersamanya sebagai nomor 10, semua menurun selangkah demi selangkah. Itu sudah cukup untuk mencoretnya karena yang lain bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan. Marcus Rashford dan Anthony Martial. Setelah United menderita kekalahan memalukan 1-0 melawan Brighton di penghujung musim 2017-2018, Mourinho menunjuk 2 striker yang dia pilih untuk memimpin lini depan. Dengan Romelu Lukaku dan Alexis Sanchez tidak tersedia, Marcus Rashford dan Anthony Martial masuk sebagai starter tapi kesulitan untuk membuat dampak. Mungkin sekarang Anda tidak akan bertanya kepada saya mengapa A, B, dan C jarang bermain. Orang-orang selalu bertanya, kenapa selalu Lukaku? Nah, sekarang mereka tahu kenapa selalu Lukaku. Tukas Mourinho dengan jengkel. Luke Shaw. Bek kiri ini menjadi figur favorit yang dicela-cela Mourinho hampir dalam setiap kesempatan. Dalam satu momen, ia berlari sepanjang pinggir lapangan guna memberi instruksi bagi Luke Shaw. Tanguy Ndombele. Pemain Prancis ini adalah rekor transfer Tottenham Hotspur, tapi ia menjadi pemain favorit yang dijadikan kambing hitam setiap kali Spurs menelan kekalahan atau hasil mengecewakan lainnya. Itulah semua para pemain yang berhutang budi dan yang juga jadi pengkhianat Jose Mourinho. Bagaimana menurutmu? Apakah mau terlalu baper atau ini semua hanya sekedar bisnis belaka? Tuliskan pendapatmu dalam kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini agar kami bahagia. Salam gila bola!